20:33 ya. Kita lihat Mazmur 20. Karena perjalanan kita 10 tahun ke depan masuk dalam 20:33. Mazmur 20 perikop ini berjudul doa mohon kemenangan bagi raja. Itu artinya Mazmur 20 ini adalah doa untuk kita semua supaya saudara mencapai terus kemenangan. Karena kita di dalam Kristus itu ada di dalam jalan kemenangan, ya. Ingat, kita ada di jalan kemenangan. Perjalanan kita ini sejak Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara berjalan dalam jalan kemenangan Tuhan. Ya, karena Tuhan Yesus telah menang atas maut dan Allah yang memberikan kemenangan. Jadi Bapak Ibu Saudara harus beriman, percaya bahwa perjalanan kita ada dalam jalan kemenangan. Jalan kemenangan itu artinya bukan berarti saudara itu tidak pernah kalah, tidak pernah rugi, tidak pernah gagal, ya, tidak pernah sakit, tidak pernah mengalami masalah, bukan. Tapi di tengah masalah, persoalan kita kuat. Nah, kemenangan itu adalah satu perjalanan menuju kepada hidup kekal. Saudara tidak goyah, imannya tetap tertuju kepada kehidupan yang kekal. Itu orang yang menang. Tolong buka di supaya Bapak Ibu Saudara mengerti sebentar ya. Dan ini harus diimani. 2 Korintus 2 ayat 14, ini ayatnya dipegang. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Nya itu Tuhan. Ya. Tuhan itu selalu membawa kita kepada jalan kemenangannya. Dan satu hal lagi, kita dibawa ke dalam kemuliaannya. Itu ayatnya ada. Jadi di dalam Kristus Allah memanggil kita untuk masuk dalam kemuliaannya. Jadi kemenangan dan kemuliaan. Ya, kemenangan selalu disertai kemuliaan. Nah, kemenangan ini sekali lagi bukan bicara tentang satu kehidupan di mana tanda kutip orang dunia melihatnya saudara menjadi orang sukses, saudara menjadi orang berhasil, saudara menjadi orang hebat, bukan. Tapi bagaimana Bapak Ibu Saudara tetap hidup di dalam takut Tuhan, di dalam firman-Nya, dan Bapak Ibu Saudara tetap setia, taat, apapun keadaan Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang saya berusaha terus untuk memberi pengertian kepada Bapak Ibu Saudara supaya kita menjadi orang-orang yang selalu berjalan dalam kemenangan. Dengan perantaran kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi jalan kemenangan itu hidup Bapak Ibu Saudara menjadi saksi. Bukan kesuksesan yang dicari. Bukan kemakmuran. Bukan berkat-berkat jasmani, walaupun saya yakin orang yang berjalan dalam jalan kemenangan selalu hidupnya menjadi berkat. Di tengah-tengah kesukaran pun dia jadi berkat. Jangan pernah tolok ukur pengiringan kita kepada Tuhan selalu diukur kepada berkat-berkat jasmani. Bukan diukur saudara. Itu semua adalah hasil atau akibat dari yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Dan itu masuk ada berkat umum, ada berkat khusus. Nah, kita hidup dalam berkat khusus Tuhan. Berkat umum masing-masing terserah Bapak Ibu Saudara. Mau bekerja hanya 2 jam sehari, silakan. Mau bekerja 24 jam, silakan. Itu berkat umum. Tapi ada berkat khusus yang Tuhan berikan. Berkat khusus ini disediakan untuk umat pilihan supaya Bapak Ibu Saudara berjalan dalam kemenangan dan kemuliaannya. Walaupun dalam hidup di dunia saudara sederhana, cukup
tidak berlebihan. Dan rata-rata orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup dalam kerajaan Allah, mereka biasanya hidup dalam kecukupan, bukan kelimpahan. Karena kalau mengejar kelimpahan, dia bisa memperoleh lebih lagi. Ya, waktu-waktu yang dia pakai, dia bagi untuk ibadah, untuk pelayanan. Sedangkan orang dunia tidak ada pelayanan, tidak ada ibadah. Jadi genjot terus, mau kerja, mau apa, bebas. Sebab yang mereka kejar adalah kekayaan, ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang miskin, yang sampai mati pun dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kekayaan. Beli sepeda motor aja nggak mungkin bisa, karena dia hidup dalam kemiskinan. Makanya saya senang pernyataan seorang hamba Tuhan yang senior di Indonesia. Dia katakan begini, Tuhan Yesus datang ke dalam hidupmu bukan untuk mengubah keadaanmu, tetapi untuk mengubah karaktermu, bukan mengubah keadaan. Jadi salah saudara. Kalau saudara berkata bahwa Tuhan Yesus datang mengubah keadaan, itu salah. Karena keadaan murid-muridnya menjadi nelayan itu kaya loh saudara. Nelayan itu besar loh hasilnya. Petrus ya, dan murid-muridnya pemungut cukai besar. Dia dapat uang. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah mengubah keadaan saudara. Ekonomi saudara lah. Tidak. No. Nah ini pengajaran yang tanda kutip ya, dari dulu sudah menyeleweng sehingga kita terbentuk dengan pola kekristenan yang salah. Khususnya gereja-gereja yang lebih mengedepankan pekerjaan-pekerjaan roh, manifestasi roh. Itu banyak sekali hal-hal yang sampai hari ini Bapak Ibu Saudara salah. Karena kita pikir ikut Tuhan Yesus dia mengubah keadaan kita. Selalu kita mikirnya ekonomi toh, selalu begitu. Tidak, Tuhan mengubah diri kita. Dari manusia lama menjadi manusia baru. Seperti murid-muridnya. Sampai saudara rela menderita, rela kekurangan, rela dihina, bahkan rela mati bagi Yesus Kristus Tuhan dan bagi kemuliaan Allah Bapa. Katakan amin. Itu kebenarannya. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara harus percaya ayat ini ya. Dan mari kita berjalan dalam jalan kemenangannya untuk 2033. Sekali lagi, apapun terjadi dalam hidup saudara, tetap arahkan hati saudara bertahan sampai 10 tahun ke depan. Harus kuat, harus sabar. Mazmur 20 ayat 7. Saya baca langsung di ayat 7-nya ya. Nanti saudara lengkapnya 1 sampai dengan 10. Ayat 7 perhatikan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi apa? Kemenangan kepada orang yang diurapinya. Siapa di sini orang yang diurapi Tuhan? Angkat tangan. Setiap orang yang memiliki Roh Kudus. Tanda seorang memiliki Roh Kudus adalah orang itu mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan hati percaya bahwa dia telah mati dan bangkit dan naik ke surga. Dan orang ini adalah orang yang selalu mengikuti perintah-perintah Tuhan, melakukan kewajiban agamanya. Itu orang diurapi, itu yang dikatakan Mesias, Kristus. Dan saudara harus mengerti bahwa kalau saudara diurapi Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 20, tolong buka. Di sana dikatakan apa? Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Katakan amin. Pengurapan dari Roh Kudus itu ada. Ya, pengurapan itu membawa saudara pada jalan kemenangannya, membawa saudara pada kemuliaannya, mempersiapkan diri saudara untuk siap menderita bagi kebenaran. Itu pengurapan. Nah, pengurapan itu
mengalir dari atas turun itu memberikan saudara kekuatan, kemampuan untuk melawan segala tipu muslihat iblis, untuk melawan segala jalan dunia yang sesat, yang bengkok, ya. Segala jalan dunia yang bertentangan dengan firman. Pengurapannya memampukan saudara untuk menolak semua yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu butuh pengurapan. Pengurapan akan terjadi bagi orang yang beriman atas pengurapan itu. Maka itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mati martir itu diurapi benar dalam kematian. Pengurapan Tuhan turun, ketika pengurapan Tuhan turun, saudara yang lemah menjadi kuat. Yang takut menjadi berani. Daniel itu takut loh saudara, siapa yang tidak takut dengan singa? Kita semua berpikir bagaimana rasul-rasul, bagaimana orang-orang Kristen zaman dulu dianiaya begitu ngeri saudara. Tapi pengurapan Tuhan membuat mereka berani menghadapi maut. Saudara butuh pengurapan Tuhan. Setiap hari saudara berkata, Bapak aku percaya hari ini kau mengurapi aku. Nanti itu bekerja sendiri. Tidak perlu cari urap-urap. Itu dimakan saja. Urap-urap enak saudara, ya. Jadi saudara harus tahu bahwa saudara beroleh pengurapan, dan pengurapan ini membawa saudara untuk bertahan terus di dalam rancangannya. Tidak goyah. Nah mari Bapak Ibu Saudara timbang sendiri. Kalau saudara sudah hidup dalam pengurapan Tuhan, saudara bisa merasakan sendiri. Mana yang terbaik yang bisa saudara lakukan bagi Tuhan, mana yang tidak. Saudara bisa memilih, menentukan. Bukan karena peraturan, bukan karena disuruh, bukan. Saudara bisa bergerak dengan pengurapan itu. Itu yang dikatakan hendaknya saudara beribadah oleh dorongan Roh Kudus. Beribadah oleh Roh Allah karena kita adalah orang-orang yang bersunat. Kita beribadah oleh Roh Allah. Orang yang beribadah oleh Roh Allah itu karena pengurapan. Tidak mudah saudara, orang-orang bisa mengerti, memilih kalau tidak saudara hidup di dalam pengurapan Tuhan. Hidup dekat sama Tuhan. Saudara bisa memutuskan apakah saudara mengambil ini, mengambil itu. Bagaimana saudara berani memutuskan untuk mengambil waktu ini untuk ibadah, atau saudara harus ketemu dengan ini dulu. Itu semua pengurapan. Dan saya percaya saudara bisa membedakan, memilah nanti. Kalau ini sudah umat Tuhan di tempat ini, imam-imam yang saya gembalakan ini mengerti, saya percaya saudara hidup di dalam pengurapan Tuhan terus. Saudara tidak pernah kekurangan pengurapan. Dan pengurapan selalu ada di dalam kegiatan rohani yang saudara bangun tiap hari, bahkan setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka ayat 29-nya, tolong 1 Yohanes 2 ayat 29, ini ayat-ayat di mana Tuhan mengurapi saudara. Kalau saudara sudah diurapi, jangan takut. Ya, jangan takut gagal, jangan takut kalah, jangan takut rugi, jangan takut saudara. Karena pengurapannya memampukan saudara untuk berdiri terus bergerak. Untuk mencapai kemenangan yang Tuhan berikan. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Ini maksudnya bukan berarti saudara tidak boleh diajar, pastor teaching, diberi firman, bukan. Saudara bisa mengerti ajaran pengurapan itu. Kalau saudara belum mencapai tingkat ini, maka saudara masih bergerak dalam peraturan agama. Nah itu pun masih baik, seperti bangsa Israel. Dia bergerak dengan peraturan, saudara nurut. Tapi jangan berhenti di sana. Supaya saudara mengerti apa yang Bapak Ibu saudara lakukan itu karena dorongan dari urapan Tuhan itu, dari roh itu. Maka yang terjadi saudara akan mengalami double portion anointing.
pengurapan. Dan pengurapan itu ada, saudara. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar saudara. Kerinduan dibawa. Saudara akan diberi hikmat, mengerti, memutuskan dalam segala bidang, pekerjaan, semuanya. Karena saudara mengerti ukuran semua dalam hidup kita ada di dalam ibadah, dalam pelayanan. Dan Tuhan akan memampukan saudara. Dia mengajar kamu tentang segala sesuatu. Segala sesuatu berarti bukan hanya pelayanan doa, pelayanan pujian, penyembahan, pelayanan di dalam gereja, tapi segala sesuatu dalam bidang apapun. Saudara, sejak saya mengenal Tuhan Yesus, saya menjadi orang yang dimampukan. Kita ini bisa, kok bisa ngerti ya? Diberi hikmat ya. Jadi kasarannya itu jadi orang lebih pinter, saudara. Benar loh. Kok jadi lebih pinter ya? Benar saudara. Kalau Bapak Ibu saudara dipenuhi firman, saudara akan menjadi orang yang pinter. Pinter itu gimana Pak? Jadi gini. Saudara diberi tanggung jawab, saudara kan belum pernah melakukan. Nah di situ Tuhan akan mengajar saudara. Loh kok bisa pinter? Syaratnya adalah rendah hati. Jangan sombong. Tuhan memampukan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami pasti mengerti. Sungguh saudara. Kok bisa tambah? Jadi otak ini encer saudara. Katakan amin. Sungguh. Mudah diajar, mudah ngerti, mudah nangkap. Mengalami kedewasaan. Jadi tidak kaku, tidak sukar, mudah. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Dia itu adalah Roh Kudus yang mengurapi saudara. Dan harus saudara percaya, aku ada dalam pengurapan Allah. Maka itu kenapa ketika waktu pelayanan kita kenapa berdoa? Untuk membangkitkan iman kita. Kita berdoa, Bapa aku percaya rohmu ada di dalamku. Engkau mengurapi aku percaya aku mendoakan orang tumpang tangan urapanmu turun Tuhan. Itu membangkitkan. Nah ini perlu diangkat terus dalam hidup saudara. Ketika saudara mau melakukan apapun, menghadapi apapun, itu pengurapan. Karena Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Kembali ke ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Nah ini visi 2033. Mazmur 20 saya ambil. Ini bukan kebetulan saudara, karena saya juga tidak pernah membahas 20, 23, kemudian 20 dan 23, tidak pernah. Tapi inilah yang Tuhan mau tunjukkan bahwa saudara akan berjalan 10 tahun ke depan dalam jalan kemenangannya. Karena saudara adalah orang yang diurapi Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan, Tuhan berjalan di depan dia. Dia yang berperang, yang memberi kemenangan. Saudara gak perlu takut. Saudara hanya mengangkat tangan, memuji Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara. Hasilnya Tuhan saja, biarin. Tuhan sudah berjalan di depan saudara. Keledai yang ditumpangi sama Bileam itu ketakutan kok melihat ada malaikat Tuhan yang berdiri. Nah itu mimpi ya, itu Tuhan Yesus yang berdiri. Takut kok. Keledai aja takut kok, nggak boleh ke sana. Itu Tuhan di depan kita. Loh kalau Tuhan di depan kita kemudian saudara harus rugi, gagal, mengalami sesuatu, jangan risau. Jangan bimbang, jangan menggerutu. Aku percaya tidak ada satu pun yang terjadi dalam hidupmu tanpa seizin Tuhan. Nggak usah bingung, nggak usah bingung. Sama seperti kemarin, jujur saya melayani keluarga ini, jujur saya ini keponakan yang bodoh, nggak ngerti apa-apa, keponakan yang mungkin ya stratanya jauh banget sih. Kemarin saya melayani itu sebetulnya saya nggak mau ngomong apa, ini nggak bisa ngomong, tapi yang saya tahu pujian penyembahan, bikin malam pujian penyembahan.
Dan keluarga ini sangat berterima kasih, dan ponaan yang dulu kecil yang tidak terlalu diperhatikan, artinya ya biasa ya, tapi sekarang mereka melihat saya menjadi hamba Allah dan mereka sangat senang. Memperlakukan sesuatu yang berbeda yang dalam hati saya pun saya merasa Tuhan, aku bersyukur. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang bekerja. Kita tidak perlu risau, dan saya masih melihat banyak orang Kristen, maaf, pendoa-pendoa masih hidup di dalam kemanusiaannya. Tidak perlu. Artinya sudah percaya. Kita harus belajar pelan-pelan untuk hidup dengan iman. Percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita. Dan terus bagaimana Pak melakukan? Diam. Paling enak itu diam. Membiarkan roh itu menuntun kita. Lakukan apa yang roh mau. Maka orang yang mendengar apa yang kita sampaikan, nasihati, bahkan apa yang kita lakukan, itu akan diurapi dan jadi berkat. Sesuatu yang diurapi Tuhan pasti memberikan dampak. Itu rahasianya Bapak Ibu Saudara. Asal saudara mau menjadi bejana yang mau diisi sama Tuhan. Ya, seperti janda yang menyiapkan bejana diisi minyak. Begitu bejananya berhenti, tidak ada, minyak berhenti. Jangan pernah bejana hidupmu ditutup, selesai. Minta terus sama Tuhan. Karena Tuhan itu yang punya segalanya. Amin. Dia sanggup mengisi orang-orang rindu. Nah, ayat 8, orang ini memegahkan kereta. Dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, perjalanan 10 tahun ke depan, Tuhan ingin saudara berjalan dalam kemenangan. Beriman bahwa Allah berjalan di depan saudara. Roh Kudus mengurapi saudara. Apapun yang terjadi tidak akan bisa menembus bentengnya Tuhan. Asal saudara tetap berjalan dalam jalan kemenangan. Orang yang berjalan dalam jalan kemenangan adalah orang yang diurapi Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang beribadah oleh Roh Allah. Jadi tidak mungkin orang diurapi Tuhan itu malas ke gereja, malas berdoa, tidak ada baca Alkitab. Tidak mungkin. Karena pengurapannya mengajar saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan memegahkan kereta. Jangan memegahkan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara. Jangan dimegahkan. Tetap andalkan Tuhan, bukan berkatnya. Bukan kemampuan yang Dia berikan. Sejak saya percaya Tuhan itu, saya multi talenta saudara. Saya heran itu. Bisa dah pokoknya, terutama khususnya dalam pekerjaan Tuhan ya, multi saudara. Karena itu tadi, jangan pernah memegahkan talentamu, jangan. Itu gift itu hadiah, pemberian loh. Masa anak saudara terima hadiah kemudian fokusnya di hadiah terus, kira-kira saudara gimana? Loh, gimana toh kamu itu papa kasih hadiah, mestinya kan cium papa atau gimana terima kasih. Enggak, fokusnya dia terus. Itu yang terjadi sama orang Kristen. Allah ditinggalkan karena berkatnya. Itu orang yang mengandalkan kereta. Jujur, saya ini bersyukur saudara. Saya pribadi ya, saya tidak memegang diri. Tapi sejak saya lahir, saya bisa mengerti. Sejak saya bertemu Tuhan Yesus, saya bisa mengerti gambaran sebelum saya melayani sejak kandungan ibu saya. Saya lahir, kita tidak bawa apa-apa toh, kosong. Itu saya rasakan. Saya bersyukur di tengah keluarga kami yang anaknya banyak ya, dan keluarga kami termasuk keluarga yang pecah. Papa mama tidak rukun sampai pada masa terakhir baru pemulihan. Jadi kondisi keluarga juga saudara bisa mengerti. Jadi anak-anak semuanya hanya anugerah Tuhan. Dan saya merasakan bahwa saya tidak pernah punya apa-apa.
Dan itu terbawa sampai hari ini. Saya itu kosong, saudara. Saya bersyukur. Makanya ketika kita mengenal Tuhan Yesus, semakin kita harus tetap kosong. Semua yang Tuhan beri itu kosong, saudara. Makanya saya ini, ya dompet itu yang ngisi istri saya gitu. Jadi saya ini sepertinya kalau ngomong dunia ya, orang yang tidak pernah punya uang saya ini, saudara. Sepertinya, tanda kutip, bisa mengerti. Dari kecil saya sepertinya nggak punya loh. Karena keluarga kami bukan keluarga yang wah berada. Tidak, saya tidak pernah jajan-jajan seperti orang-orang belanja. Puji Tuhan mama saya tukang masak. Saya sampai merenungkan. Jadi tetap kosong. Saya ini orang yang nggak punya apa-apa. Tapi itulah yang Tuhan mau kerjakan. Orang yang tidak punya apa-apa selalu di hadapan Tuhan. Tuhan akan mencukupkan mereka. Tuhan akan melimpahkan dengan apa? Dengan apa, saudara? Kepercayaan. Hidup saya ini hanya untuk menyalurkan. Maka saya senang sekali kalau saya menyalurkan, ada orang-orang membutuhkan. Saya senang sekali mencari bantuan apa. Tapi semua itu sepertinya saya kosong. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara. Tetaplah saudara hamba. Hamba itu kosong. Jangan mengandalkan berkat yang dia beri. Kesombongan mulai muncul. Saudara jangan. Tapi saudara diberi hak untuk mengelola. Diberi hak boleh, terserah. Kalau saudara tidak digerakkan memberi, jangan memberi dong. Ya toh? Tapi kalau digerakkan memberi, berilah. Tapi kalau saudara tidak memberi, itu hak saudara, tidak apa-apa. Semua tergantung diri kita. Tapi jangan pernah mengandalkan itu. Karena visi 2033, Tuhan mau saudara tetap berjalan di dalam penghambaan. Talenta semua jangan diandalkan, termasuk saya. Karunia untuk menyampaikan firman sebagai gembala, saya tidak pernah mengandalkan itu. Saya mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus berikan hikmat. Jujur ketika setiap kali mau naik itu grogi, saudara. Bukan grogi, tahu grogi ya, grogi apa ya bahasa Indonesia. Gemetar, saudara. Gemetarnya gini, ini ngomong apa? Bisa ngerti? Karena kami menanti-nanti. Kadang sesuatu sudah saya siapkan, tapi saya kembali, Tuhan, aku hambamu. Kalau saudara sudah sampai tingkat ini, saya percaya saudara akan dipercaya oleh Tuhan hal-hal yang besar, yang melampaui dari kekuatan saudara. Memang saudara tidak mampu, tapi Allah yang akan menyanggupkan. Tetap aja saudara. Amin. Ayat 9, mereka rebah dan jatuh, tetapi kita apa saudara? Kita apa saudara? Bangun berdiri dan tetap tegak. Amin. 2033 saudara tetap bangun berdiri dan tetap tegak. Ayat 10, ya Tuhan berikanlah kemenangan kepada Raja. Raja itu kita. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru, katakan amin. Ucapkan syukur. Koryapa syakarapata karebe syekia ramataka masu. Koryapa syekirebe pepe papa si Bapa, kami melihat Mazmur 20 ini sungguh dahsyat. Kemenangan sudah kau jamin bagi kami. Kami berjalan dalam segala keadaan, kami tidak pernah menyerah. Kami tidak pernah kalah, kami tidak pernah mundur. Kami tidak pernah jatuh. Walaupun kami terpleset, ada tangan Tuhan yang menopang kami. Kami tetap berdiri teguh dan tetap kuat sampai Tuhan Yesus datang. Hamba menyerahkan 24 pintu gerbang surga ke depan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Aktivitas kami yang kami tahu Engkau mengurapi kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami sentuh diurapi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang berjalan di depan kami memberi kemenangan. Terima kasih Bapak. Nanti sore jam 5 anak-anak mudamu Platinum tempat ini, generasi Timotius, mereka bakar Tuhan. Roh pahlawan ada dalam diri mereka seperti Daud. Akhir zaman mereka kuat, mereka kokoh seperti Daniel. Mereka pendoa syafaat. Engkau urapi mereka semua menjadi berkat bagi generasi muda di seluruh muka bumi. Dan besok ibadah raya pagi dan sore. Bapa, Engkau hadir di tengah kami.
Engkau membawa setiap jiwa-jiwa datang di mana kami meninggikan Engkau, meninggikan putramu, Engkau akan menarik setiap jiwa-jiwa untuk datang untuk menyembah Engkau. Saat ini Bapak Ibu Saudara, pulanglah, terimalah pengurapan minyak dan anggur bersetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan, dan berkat kehidupan pengurapan Allah turun atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin.